lo yang bakalan jadi mahasiswa baru UI 2021. Aminin nggak? Amin. Semoga bisa diterima ya di jurusan yang lo memang inginkan gitu. Nah, sebelumnya udah tahu belum ada berapa banyak jalur yang bisa kalian lalui gitu ya supaya beneran mendapatkan NPM UI 2021. Nah, di video kali ini gue mau ngejelasin dulu ya ada berapa jalur sih sebenarnya ya Kak ya. Ada jalur yang non-tes dan jalur yang tes. Jadi kalau di non-tes, kalian harus koordinasi nih dengan guru di sekolah ya. Misalkan guru BK atau bimbingan konseling apakah sekolah kalian gitu ya. Dan emang elonya sendiri itu eligible untuk mengikutinya. Dan kalau jalur di tes memang harus semangat nih belajarnya gitu ya. Baik itu kalau di UTBK ada TPS, lalu Soshum atau Saintek, dan di UI nanti ada yang lain alias ujian mandiri. Tahu nggak namanya apa? Simak UI. So, ikuti video ini sampai selesai ya. Kalau kalian suka, boleh like dan subscribe video ini supaya nggak ketinggalan. Kita bahas dulu ya di segmen yang pertama, yaitu jalur yang non-tes. Jadi di sini lo semua tuh nggak perlu ngejain soal, nggak perlu ketemu sama soal TPS atau mungkin matematik, lalu saintek ataupun soshum. Nah, yang pertama ada SNMPTN. Ini diselenggarakan oleh pemerintah melalui lembaga yang namanya LTMPT. Kalian harus tanya nih ke guru BK di sekolah atau memang guru yang mengerti mengenai jalur ini gitu ya. Siapakah yang memang eligible untuk mengikutinya dan apakah memang sekolah kamu juga bisa mengikuti seleksi ini gitu. Nah, kalian bisa pilih kelas sarjana reguler di UI begitu. Nah, tipsnya apa nih? Pastikan kalian tahu nih, oh gue tuh ranking paralelnya sekian gitu ya. Dan kalau bisa tanya-tanya ini ke atas-atasnya. Misalkan nih kalau lo ada di peringkat 8 gitu ya, 1 sampai 7-nya itu milih apa? Kalau bisa jangan pilih yang sama seperti yang atas lo gitu ya. Lalu yang kedua, lihat juga nih track record sekolah. Ada nggak ya alumni yang tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu gitu ya, entah itu di SNM atau SBM yang memang diterima di UI, terutama di SNM gitu ya, karena ada ya kayak nilai indeks sekolah. Yang kedua ada PPKB. Nah, kalau di seleksi ini kalian itu bisa pilih vokasi dan S1 paralel. Yang namanya vokasi berarti D3 ya, diploma 3, dan ada juga nih ternyata diploma 4, lalu sarjana terapan atau D4 gitu ya. Dan selain vokasi tadi bisa pilih apa? S1 paralel. Jadi kelas sarjana yang tidak hanya gitu ya mahasiswanya nanti tuh hanya yang angkatan 2021 lalu 2 tahun sebelumnya. Kan kalau S1 reguler harus seperti itu ya. Nah, di S1 paralel tuh enggak. Ada kemungkinan nanti lo tuh ketemu dengan teman-teman yang oh ternyata dia lebih tua gitu, tapi enggak banyak juga sih kalau sepengalaman gue dulu gitu ya di UI. Nah, tipsnya apa? Ya memang 11-12 gitu ya. Sama tadi si SNM, kalau udah tahu ada teman lo yang ambil, ya sebaiknya lo pilih aja nih yang lain gitu. Ada beberapa jurusan yang membuka S1 paralel di UI. Contohnya di administrasi itu ketiga jurusannya membuka gitu ya. Lalu ada hukum, lalu nanti ada akuntansi. Nanti cek lagi aja ya jurusan-jurusannya begitu. Dan kalau di PPKB ini kalian harus mengeluarkan biaya begitu. Jadi nanti coba konsultasikan dulu nih ke orang tua gitu ya, apakah memang merestui lo untuk mengikuti seleksi yang ini. Dan PPKB itu biayanya dia memang flat, jadi ya udah sama nih sekian ya sekian begitu. Sedangkan kalau tadi yang di SNM misalkan lo itu lolos gitu ya, itu bisa pilih option yang kayak selain UKT ataupun BOPB. Jadi biaya kuliah lo tuh bisa disesuaikan lagi nih, misalkan gitu ya ada kondisi dimana kayaknya kalau angka sekian tuh saya kurang mampu gitu karena ada beberapa faktor keluarga. Nah, nanti tinggal ikutin alurnya gitu ya, apa yang harus dipenuhi supaya bisa BOPB. Kita lanjut lagi, ada talent scouting. Nah, di seleksi ini bisa dipilih buat teman-teman yang mau
mencoba kuliah gitu ya di jurusan-jurusan yang membuka kelas internasional, yang pastinya belajarnya nanti dalam bahasa Inggris, ujiannya juga dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, di talent scouting tidak cuma nilai kalian aja nih yang akan dipertimbangkan oleh UI. Kalian harus menulis motivation statement. Jadi dilihat nih apa sih yang melatar belakangi lo gitu ya, kenapa pengen masuk di jurusan ini, atau mungkin nanti ekspektasinya gitu ya, planningnya ke depan kalau andai amin diterima emang mau jadi apa gitu ya, konsentrasi di jurusan itu yang membuat kalian tertarik itu yang mana begitu ya. Dan kalian harus persiapkan nilai TOEFL, entah itu TOEFL ITP atau IBT ataupun IELTS gitu ya. Nanti bisa dicek requirement-nya seperti apa begitu. Nilai tadi minimum skornya berapa, cek ya di websitenya UI. Dan di talent scouting kalian ya bener-bener nih tadi udah jelas ada motivation statement, tulislah dengan jujur gitu ya. Dan kalian ya namanya manusia kan harus punya planning gitu kan. Misalkan nih, oh aku pengen banget nih diterima di Ilkom gitu, Ilkom KKI. Emang di Ilkom itu nanti belajar apa aja, atau mungkin ada kesempatan double degree nggak nih gitu ya di Universitas Mitra atau Rekanan nanti. Emang konsentrasinya tuh apa, misalkan jurnalistik atau public relation mungkin, atau justru advertising atau apa, nanti dicek gitu ya. Oke, dan pastikan juga memang orang tuamu atau pihak yang akan membiayai biaya kuliahnya gitu ya, memang istilahnya tuh ada dananya gitu, karena balik lagi ya namanya kelas internasional memang biayanya agak berbeda gitu ya, cukup ya agak mahal gitu kalau dibandingkan dengan kelas yang reguler maupun yang paralel. Buat lo yang memang diterima melalui jalur non-tes, diambil ya, karena sayang banget loh nanti indeks kayak sekolahnya gitu ya, mungkin kan takutnya agak menurun gitu, atau aduh masa kalian udah dapat kesempatan gak diambil, kan sayang banget gitu ya. Nah, next kita akan membahas yang jalur tes. Berarti memang harus menaklukkan sih soal-soal ujiannya gitu ya. Yang pertama nih ada UTBK. UTBK itu dari U-nya apa? Ujian, jadi emang tesnya. Nah, nanti seleksinya atau pengumumannya itu yang namanya SBMPTN. Nah, tips yang mau gue kasih adalah, gue tanya dulu nih, lo tuh pengen jurusan apa gitu ya. Kalau udah tahu nih, gue mah nggak suka ngitung ya, berarti kalian pilih jurusan yang kayaknya nih lihat di matkulnya gitu ya, atau dari judul nama jurusannya aja kayaknya jarang nih ketemu sama angka gitu, atau justru kalian suka yang emang udahlah gue emang pengen yang bisnis gitu ya, atau yang senang-senang dengan kurva-kurva dengan angka, ya berarti bisa pilih jurusan apa gitu. Dan kuasai gitu soshum maupun saintek selain TPS, jangan sampai lupa gitu ya. Dan kalian tuh kuatin gitu, jadi istilahnya nih gue suka banget sama yang ini ya, kalau bisa maksimalin gitu kan. Gue pengen banget tadi masuk misalkan ekonomi gitu kan, jurusan-jurusan yang ada di FEB, berarti pas nanti ngejain ekonomi ya dimaksimalin gitu. Kalau soalnya ada 20, misalkan kalian emang yakin dan bisa jawab 15 betul, kenapa enggak gitu ya. Nah, namanya manusia kan pasti ada aja ya kekurangan gitu. Wah, gue sih emang bisa nih Kak di ekonomi, tapi kadang suka aduh gitu ya, kayak gue puyeng banget gitu kalau ngerjain kayak sosio gitu misalkan. Ya udah, di mata pelajaran yang kalian memang pasti bisa ya harus dikuatin gitu ya. Kayak tadi si ekonomi bisa jawab 15 yakin, mungkin yang lain bolehlah cuma 10, tapi kalau bisa lebih dari itu kenapa enggak ya. Terus misalkan TPS gitu ya, udah tahu kan soalnya bahasa, berarti teks. Baca dulu nih, misalkan ada teks gitu ya 1 sampai 4 katanya. Nah, kalian berarti fokus nanti nomor 1 sampai 4 ya urusannya sama si teks itu. Terus cari tahu dia nanya apaan nih gitu ya, nanya yang tidak dikandung sama
paragraf ini kah, atau justru nanya ringkasannya atau apa gitu ya. Jadi fokus nih ke soalnya gitu. Terus PK, sesusah-susahnya PK itu masih lebih mudah dibandingkan matematika soshum atau matematika dasarnya gitu ya. Makanya di UTBK kan bisa pilih 2 tuh, kalian ya tadi berpikir secara rasional, karena melalui UTBK kalian bisa diterima itu kesempatannya adalah 30% dari seluruh kursi mahasiswa baru di jurusan X gitu ya. Oke, terus kita lanjut nih ke SIMAK UI. Nah, kalau SIMAK ini adalah ujian mandiri yang memang diselenggarakan sama UI ya, seleksi masuk Universitas Indonesia. Nanti minimal tuh bisa pilih 2. Kan kita harus update dulu juga nih ya, tahun ini apakah ada perubahan. Kalau di tahun yang kemarin itu bisa pilih maksimal 6, tapi setiap ada penambahan jurusannya kalian ada biayanya juga nih gitu. Nah, di SIMAK UI kalian nggak akan ketemu soal yang tipe pengetahuan kuantitatif begitu ya, tapi dia kayak dibagi antara kemampuan dasar lalu kemampuan soshum maupun saintek begitu. Nah, di kemampuan dasar berarti ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan di soshum ada ekonomi plus akuntansi ya, di satu paket yang sama, geografi, sejarah, dan sosiologi. Maka dari itu ya sebenarnya mirip-mirip juga gitu ya, kayak si UTBK. Kalau udah tahu nih gue pengen banget masuk psiko atau komunikasi, ya cobalah itu si sosionya kalian bener-bener maksimalin, bukan cuma biar masuk UI, karena nanti memang pas sudah kuliah gitu ya, pelajarannya ya adalah nyinggung-nyinggung sedikit begitu. Kayak misalkan anak fisip, walaupun dia masuknya itu antropologi, kriminologi, ataupun ke sos gitu ya, tetap akan di semester awal itu ketemu sama pengantar sosiologi. Jadi sosiologinya tetap kepake gitu ya, bahkan lebih detail. Nah, di SIMAK UI itu bisa pilih antara SIMAK UI jurusan yang membuka kelas reguler, lalu paralel, dan vokasi. Jadi bisa dikombinasikan gitu ya. Kalau di tahun ini bisa maksimal 6 gitu, berarti boleh nih, gue pengen banget Kak masuk Ilkom. Nah, lo lihat si Ilkom ini kan buka reguler, buka paralel gitu kan, berarti bisa pilih 2. Lalu yang mana lagi nih, mungkin di vokasi gitu ya, kan ada jurusan yang serupa gitu, yaitu kayak hubungan masyarakat. Tadi cek lagi mungkin 3 jurusannya apakah tetap mau di FISIP atau masukin hukum, psiko, ataupun administrasi gitu ya. Banyak pilihan jurusan di UI, nanti dicek-cek ya websitenya, lalu dibaca kira-kira kalau gue keterima itu gue bakal belajar apa gitu ya. Lalu kira-kira nanti keahlian apa yang bisa gue dapatkan setelah lulus begitu. Yang ketiga, untuk seleksi tes buat teman-teman yang mungkin belum diterima di talent scouting gitu ya, atau baru kepikiran kayaknya gue pengen coba nih gitu kelas internasional gitu ya, itu bisa mengikuti SIMAK UI kelas khusus kelas khusus internasional ya, atau SIMAK KKI, antara social science atau natural science. Nah, kalau di SIMAK KKI ini teman-teman cuma bisa pilih 1 aja gitu ya, beda sama yang SIMAK UI biasa tadi tuh yang soalnya dalam bahasa Indonesia kan bisa pilih antara 2 sampai 6 jurusan. Sedangkan di SIMAK KKI UI hanya bisa pilih 1 jurusan aja ya. Misalkan di oke deh, kayaknya gue mau pilih hukum UI gitu ya, KKI boleh. Tapi nggak bisa nih, pengen hukum KKI terus juga psikologi KKI nggak bisa. Jadi cuma boleh 1 aja ya. Dan ketika nanti pas pendaftaran gitu ya, selain memang harus bayar biayanya, teman-teman itu mesti tadi kayak talent scouting, mesti kumpulin skor TOEFL atau IELTS ya, entah itu TOEFL ITP maupun IBT, dan bisa juga pakai IELTS gitu. Nah, di SIMAK KKI ini yang teman-teman harus jawab itu cuma antara matematik dan 4 social science atau yang natural science tadi. Jadi nggak akan ada soal bahasa Indonesia ataupun ya soal teks bahasa Inggris kayak reading comprehension gitu-gitu, nggak ada ya, karena emang soalnya aja kan udah dalam bahasa Inggris. Harapannya
secara pemahaman teori kan buku-buku saat ini juga banyaknya memang dalam versi bahasa Indonesia ya. Berarti kemampuan bahasa Indonesia kalian tuh udah oke. Dan pastinya dibuktikan juga nih, kan tadi harus ngupload TOEFL gitu ya atau IELTS gitu kan. Nah, nanti dilihat nih, oh iya dia aja bisa jawab, berarti kemampuan bahasa Inggrisnya cukup oke gitu. Nah, di SIMAK UI, mau itu SIMAK UI atau KKI, ada sistem plus 4, min 1, dan 0. Setiap jawaban betul akan dikalikan 4. Kalau salah di minus 1. Kalau nggak diisi 0. Nah, jadi kalau kalian kurang yakin ya, aduh ini jawaban kayaknya gue ngasal atau gue nggak pernah nih tahu ada materi atau soal seperti ini, lebih baik nggak usah diisi gitu ya. Karena tadi daripada ya banyak ngisi tahu-taunya nanti malah jadi minus begitu. Dan coba deh kalian tuh ini ya download tuh soal resminya. Memang matematika di SIMAK UI maupun yang KKI itu deh cukup sulit atau bisa dibilang sangat sulit gitu ya dibandingkan sama ujian-ujian yang lain. Misalkan tadi dibandingkan sama PK UTBK atau mungkin seleksi PTN yang lain gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah mungkin terlalu berekspektasi tinggi, wah aku bakal jawab dari 15 soal matematik harus benar 12 atau 10 apa berapa, sebisanya kalian gitu ya. Yang penting benar, daripada tadi kalian jawab ngasal gitu kan, harapannya ada nyangkut tapi pada salah semua gitu. Misalkan nih kalian jawab 15 gitu kan matematik semuanya, tahu-taunya betul cuma 2. Berarti tadi cara hitungnya gimana? 2 dikali 4 8, lalu nanti diminuskan yang jawaban salah. Berarti salahnya berapa? 13. 8 dikurang 13 ya hasilnya itu totalnya akan minus, kan sayang banget gitu ya. Lebih baik ya kalau cuma yakinnya dikit, jawabnya dikit aja. Nah, gimana nih tipsnya? Semoga memang teman-teman tuh tadi ya bisa pertimbangin gitu. Oh, kalau di yang non-tes gitu kan, temen gue udah milih, mungkin gue bisa yang lain gitu. Dan yang dites pun itu balik lagi, walaupun ya siapa sih gitu ya nggak pengen di jurusan-jurusan yang bagus, atau mungkin taunya tuh kalian cuma jurusan ini doang gitu. Tapi coba dilihat deh, karena ada banyak banget jurusan-jurusan di UI gitu. Siapa tahu bisa menarik perhatian kalian, dan pastikan juga emang kalian suka nih gitu. Dan kalau nanti lulus ya ilmunya tidak akan sia-sia seperti itu. Nah, udah selesai deh videonya. Berarti tipsnya udah bisa teman-teman aplikasikan ya. Mulai besok harus makin semangat nih belajarnya gitu ya. Walaupun tadi ada kesempatan SNM, PPKB, talent scouting, kan tidak ada yang tahu gitu ya apakah kalian itu bisa lolos ya. Kalau syukur lolos ya alhamdulillah, puji Tuhan gitu ya. Tapi kalau belum lulus, kejarlah di yang seleksi tes. Oke deh, jangan lupa subscribe channel ini, jadi kalian gak akan ketinggalan updatean video selanjutnya. Bye bye.